Dan kita bisa tahu kan, selama sholat itu kita itu ingatnya itu sungguh-sungguhnya, khusyuknya itu berapa lama. Kebanyakan orang ya sholat tapi sebenarnya pikirannya, hatinya tidak sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menjalankan ritual semata. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, bahkan kadang-kadang ada yang punya kemampuan untuk melakukan sholat ekspres ya, cepat ya. Ya, itu dia bayangkan kesempatan sama Allah, diberi kesempatan untuk berhadapan dengan yang maha segala-galanya, orang ini mau cepat-cepat selesai. Betapa kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu katanya Ali, bagianmu dari sholat ya sejauh kehusukanmu. Kalau kamu khusyuknya 3 detik ya 3 detik itu bagianmu dari sholat. Padahal kita bisa mendapatkan bagian sempurna dari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudihi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita, al-arba'una haditsan lil Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kita sampai pada hadis ke-27 dengan tema hudurul qalb ya, dan pertemuan malam ini adalah pertemuan kedua dari hadis ini. Sekedar refresh, kita baca hadisnya. Hadis dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berkata, fit Taurati maktubun, tertulis dalam kitab Taurat, ya bna Adam, wahai anak Adam. Berarti kita semua disasar oleh ucapan ini. Tafarragh li ibadati, ya Allah berkata, wahai anak Adam, luangkan waktu ya untuk beribadah padaku. Amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wala akilka ila talabik, dan aku tidak akan serahkan engkau pada pencarianmu. Wa alayya an asudda faqataka, artinya kalau kamu meluangkan waktu untuk beribadah padaku, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Wa amla'a qalbaka khaufan minni, dan aku akan penuhi hatimu dengan
rasa takut padaku. Wa illa tafarragh li ibadati, tapi kalau seandainya kalian tidak meluangkan waktu untuk beribadah padaku, amla qalbaka syughlan bid dunya, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan pada dunia. Thumma la asuddu faqataka, kemudian aku tidak akan penuhi kebutuhanmu. Wa aqiluka ila talabik, dan aku serahkan engkau pada pencarianmu sendiri. Artinya seseorang yang tidak menghamba kepada Allah, Allah akan serahkan orang itu pada usahanya sendiri. Hadis ini di pertemuan pertama telah diberi syarah dan keterangan oleh Imam Al-Humaini panjang lebar. Hadis ini termasuk hadis yang Imam Humaini memberikan syarah yang cukup panjang lebar. Mungkin kita tidak cukup hanya dengan 1-2 pertemuan, mungkin sampai pada 3 pertemuan, dan kita akan melanjutkan di pertemuan kedua ini. Di bagian akhir kemarin itu kita berbicara tentang beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hudurul qalb, ya, artinya bagaimana seseorang dalam beribadah itu hatinya hadir, jadi beribadah dengan kesadaran, ibadah yang khusyuk, yang sungguh-sungguh. Di antaranya ketika beberapa riwayat sudah kita baca, riwayat berikutnya adalah riwayat ini, an Aliyin alaihi salam, dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Beliau berkata, la yakumanna ahadukum fis salati mutakasilan wala na'isan. Ya, jadi kan kita kembali ke tema, ya. Temanya adalah hudurul qalb, bagaimana ibadah dengan benar, ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan khusyuk. Imam Ali dalam riwayat ini berkata, janganlah salah satu di antara kalian itu ketika berdiri melaksanakan sholat itu mutakasilan, malas-malasan. Nah, itu kebiasaan kita, ya, setidaknya membicara. Kita sholat, tapi sholat tidak dengan semangat, ya. Kita sholat karena kita tahu bahwa ini wajib dan kita melaksanakannya itu ogah-ogahan, berat lah. Mutakasilan. Wala na'isan, artinya tidak seharusnya, ya, seseorang dari kalian itu berdiri untuk sholat dalam keadaan malas ataupun mengantuk, na'isan. Wala yufakkiranna fi nafsih fa innahu baina yaday rabbih azza wajal, dan seharusnya seseorang itu ketika beribadah, sedang melakukan ibadah, itu harusnya dia sudah tidak berpikir tentang dirinya. Wala yufakkiranna fi nafsih, kenapa? Dia harus hilang dari dirinya. Kenapa? Fa innahu baina yaday rabbih azza wajal, karena dia sedang menghadap kepada Tuhan yang maha segala-galanya, penciptanya, pengadanya, pemenuh kebutuhannya, semua. Kalau kita mau berpikir Tuhan terhadap kita itu apa, Tuhan segala-galanya bagi kita. Jangankan rezeki kita, keberadaan kita darinya. Dia ciptakan kita dari ketiadaan. Khalaqal asya'a minal adam. Kita tidak ada. Jadi seluruh yang ada dalam diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang engkau sedang menghadap zat yang memberimu keberadaan. Kamu sudah tidak seharusnya mikir tentang dirimu, oh saya mengantuk, saya ada kesibukan, saya lelah dan lain sebagainya, atau bermalas-malasan. Jangan. Seharusnya kegiatan yang paling penuh semangat adalah kegiatan ketika kita menghadap kepada yang menjadi dalang keberadaan kita. Ya, kita kan enggak kan, hal-hal yang ini semuanya ini kita ketemu dengan bahkan orang yang paling penting di dunia ini, dia bahkan tidak punya sumbangsih untuk 1 sel dari 1 helai rambut kita, tidak punya sumbangsih, ya, tidak ikut-ikut. Nah, kenapa Anda ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak punya jasa apa-apa, dengan kamu begitu bersemangat, begitu ceria, begitu bersungguh-sungguh, tapi ketika kamu berhadapan dengan Tuhanmu, kamu bermalas-malasan seperti ini. Wala yufakkiranna fi nafsih, ya, bahkan
Dalam riwayat ini kita diajari, kalau kamu sedang menghadap Tuhan, kamu sudah jangan pikir dirimu. Kamu harus fokus kepada yang kamu sedang beribadah padanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berlanjut, wa innama lil abdi min salatihi ma aqbala alaihi minha biqalbih. Salat itu ibarat satu paket ya. Ya, paket salat subuh ya. Paket salat zuhur kan, satu paket kan, karena dimulai dengan takbiratul ihram ya, ada kita baca Fatihahnya, baca suratnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud. Ya, seluruh salat itu kan satu paket ya. Dikatakan di sini sesungguhnya bagi hamba dari salatnya itu adalah saat-saat di mana dia khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika hatinya itu sholat, namanya sholat subuh yang 5 menit itu ya, seandainya kita khusyuknya 5 detik, ya yang kita terima dari sholat kita ya 5 detik itu, yang lainnya zong. Wa innama lil abdi min sholatihi, ya bagi hamba, ya bagian hamba dari sholatnya itu adalah ma'akbala alaihi minha biqalbi, ketika hatinya betul-betul sholat. Dan kita bisa tahu kan, selama sholat itu kita itu ingatnya itu sungguh-sungguhnya, khusyuknya itu berapa lama. Kebanyakan orang ya sholat tapi sebenarnya pikirannya, hatinya tidak sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya menjalankan ritual semata, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, bahkan kadang-kadang ada yang punya kemampuan untuk melakukan sholat ekspres ya, cepat ya. Ya, itu dia bayangkan kesempatan sama Allah, diberi kesempatan untuk berhadapan dengan yang maha segala-galanya, orang ini mau cepat-cepat selesai. Betapa kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Imam Ali, bagianmu dari sholat ya sejauh kehusukanmu. Kalau kamu khusyuknya 3 detik ya 3 detik itu bagianmu dari sholat. Padahal kita bisa mendapatkan bagian sempurna dari sholat. Ya, saya kira riwayat ini jelas ya, tidak perlu saya jelaskan lebih jauh lagi. Riwayat berikutnya, qala Abu Abdullah, dari perawi yang bernama Abdullah bin Abi Ya'fur. Qala Abu Abdullah alaihissalam, ya Abdullah, berkata kepada Abdullah bin Abi Ya'fur, ya Abdullah, wahai Abdullah, idza shallaita fasalli salata muwaddi'. Kalau kamu sholatlah seakan-akan ini sholat terakhirmu. Ya, dan kita kalau mau jujur, kita ini kan tidak punya tadi, tidak punya nanti kan. Yang lalu telah berlalu, nanti siapa yang bilang kita besok masih hidup? Ada banyak orang di pagi hari bercengkrama dengan kita, bergurau dengan kita, sore harinya kita usung jenazahnya. Ya. Karenanya sebenarnya anjuran agama, setiap sholatmu itu lakukan seakan-akan ini sholat terakhirmu, karena sangat mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir kita. Jadi di antara etika beribadah dalam Islam itu kita diajarkan ketika kita melaksanakan ibadah seperti sholat mamanya, itu sadari bahwa boleh jadi ini yang terakhir. Bayangkan kalau seandainya kita tahu bahwa ini adalah sholat terakhir kita, betapa kita akan berhati-hati dalam sholat itu. Idza shallaita fasalli salata muwaddi', ya, sholat yang terakhir. Yakhafu alla ya'uda ilaiha abada, dia khawatir bahwa dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk sholat. Ya kan, orang yang meninggal, kalau meninggalnya dia jam 10 pagi, berarti sholat subuh tadi itu sholat terakhirnya. Betul, dia sudah tidak punya kesempatan untuk zuhurnya, untuk asarnya, apalagi maghrib dan isya'nya. Sudah tidak punya kesempatan. Nah, supaya kita tidak menyesal, maka setiap sholat kita itu lakukan seakan-akan adalah ini sholat terakhir kita. Dan sangat mungkin, ya, kita tidak usah jauh-jauh ya, boleh jadi sholat maghrib isya kita tadi itulah sholat terakhir kita. Boleh jadi. Siapa yang bisa memastikan bahwa besok dia masih hidup? Tidak ada. Dan orang mati itu tidak peduli tua, tidak peduli
muda, tidak peduli sehat, tidak peduli sakit. Ada banyak orang yang sakit masih hidup lama, sehat mati juga ada. Ya, dan itu tidak perlu saya jelaskan, ini fakta dan realita. Yakhafu alla ya'uda ilaiha abada. Dia takut untuk tidak bisa kembali melaksanakan sholat yang berikutnya. Thumma srif bi basarika ila maudhi'i sujudik. Ketika sholat, perhatianmu itu jangan kemana-mana, fokus pada tempat sujudmu. Jadi kan sholat itu seperti apa sih pandangan kita? Agama mengajarkan kepada kita, Ar-Rasul, Ahlul Bait mengajarkan kalau kamu sedang sholat, pandanganmu harus ke tempat sujudmu. Thumma srif bi basarika ila maudhi'i sujudik. Falau ta'lamu man an yaminika wa shimalik la ahsanta sholatak. Kalau seandainya kamu tahu siapa yang ada di kanan dan kirimu ketika kamu sholat, kamu akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita saking tidak lihat, padahal ketika kita sholat tuh ada yang di kanan kita, ada yang di kiri kita. Tidak tahu apakah minal awliya, minas sholihin, minal ma'sumin, atau dari para malaikat, tidak tahu. Mereka menyertai kita. Ya, seandainya kita dibuka mata batin kita dan kita tahu siapa di kanan kiri kita ketika kita sholat, maka kita akan melakukan sholat dengan cara yang terbaik. Falau ta'lamu man an yaminika wa shimalika la ahsanta sholatak. Atau ini juga bisa berarti kalau seandainya kita tahu, katakanlah yang di sebelah kita itu ayah kita, atau yang di sebelah kita orang yang kita hormati, ya kita tahu ya ada orang-orang yang kita berharap perhatiannya. Kalau ada orang di kanan kiri kita, kita akan sholat dengan cara yang terbaik. Ya, ini bisa punya dua makna ya. Ada makna yang positif, ada makna yang negatif. Makna yang negatif itu seandainya kita tahu, oh yang di sebelah kanan saya ini majikan saya, yang di sebelah kiri saya ini katakanlah pokoknya orang yang dia hormati. Sehingga kalau ada orang di kanan kiri kita, apalagi orang itu punya tempat di hati kita, kita pasti akan berusaha untuk melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian dikatakan wa'lam, semestinya kamu tidak perlu melihat siapa kanan siapa kirimu. Wa'lam annaka baina yaday man yaraka wa la tara. Engkau ini sedang berada di hadapan zat yang selalu melihatmu, ya, dan engkau tidak melihatnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu ini di hadapan Allah. Kenapa kamu perlu menunggu ada orang di kanan kirimu sehingga kamu melaksanakan sholat dengan cara yang baik? Kamu cukup sadari bahwa yang kamu sembah itu memperhatikanmu, dan yang kamu sembah itu adalah yang menciptakan semua ini. Harusnya kamu selalu melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Hadis berikutnya, riwayat dari Abu Abdullah dan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. La uhibbu lirrajulil mu'min. Jadi ini semua riwayat-riwayat tujuannya agar kita mampu meraih hudurul qalb, hadirnya hati dalam sholat. La uhibbu lirrajul al-mu'min minkum idza qama fi salatin faridatin ayyuqbila biqalbihi ila Allah. Aku suka kalau ada seorang laki-laki mukmin dari kalian tuh berdiri sholat, hendaknya dia sholat dengan hatinya, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yashghula qalbahu bi amrid dunya. Ya, dan jangan dia sibukkan hatinya dengan urusan dunia. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya tidak ada yang bisa kamu sandingkan dengan Allah ketika kamu menghadap Allah. Jangankan cuma sebagian dari dunia, seluruh dunia, bahkan seluruh langit dan bumi tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala nilainya. Sehingga kamu jangan jangan sibukkan hatimu dengan yang selain Allah. Karena yang selain Allah itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa min 'abdin yuqbilu biqalbihi fi salatihi ila Allah taala illa aqbalallahu ilaihi biwajhihi.
Dan kalau ada seorang hamba yang ketika dia sholat, hatinya betul-betul dia hadapkan kepada Allah, Allah juga akan memperhatikannya. Jadi seperti apa perhatian Tuhan kepada kita adalah sejauh perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita khusyuk, semakin Allah akan memperhatikan kita. Jadi semuanya itu bergantung kita. Karenanya kan wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Aku ini siap memberikan apa saja, tidak mau hambanya. Jadi kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu Allah tidak pernah menceburkan hambanya ke neraka, kecuali dia sendiri yang menceburkan dirinya ke neraka loh. Kalau kamu menceburkan dirimu ke neraka, jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak mendapatkan surga, jangan salahkan aku. Karena surga dan neraka ini terbuka. Aku tidak pernah paksa orang untuk masuk neraka, juga tidak pernah paksa orang untuk masuk surga. Ya, aku beri kamu akal, hati, nurani, ya, sebagai kekuatan-kekuatan yang mengarahkanmu kepada kebaikan. Kalau kamu tidak gunakan itu, ya jangan salahkan selain dirimu. Dan tidak ada orang, falaisa min abdin yuqbilu biqalbihi fi salatihi ilallah illa aqbalallahu ilaihi biwajhihi. Dan bukan hanya itu, wa aqbala biqulubil mu'minina ilaihi bil mahabbah. Dan kalau ada orang yang menyerahkan seluruh hatinya untuk Allah, Allah akan jadikan seluruh hati umat manusia cinta padanya. Di Al-Quran dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan berbuat baik, Allah akan jadikan di hati umat manusia itu kecintaan padanya. Jadi kalau kita beriman dan benar-benar beriman, berbuat baik dan benar-benar berbuat baik, orang pasti akan cinta kepada kita. Wa aqbala bi qulubil mu'minin lo ya. Kalau qulubil munafiqin ya, wal kafirin ya jangan diharap. Memang mereka tidak punya hati. Mereka sudah bukan manusia. Sehingga kalau ada orang baik dibenci oleh orang buruk, ya sewajarnya begitu. Tapi orang-orang mukmin pasti mencintai kita. Wa aqbala biqulubil mu'minina ilaihi bil mahabbah ba'da hubbillahi iya. Kenapa kok orang-orang mukmin cinta kepada orang yang sholatnya khusyuk? Karena orang yang sholatnya khusyuk ini telah mendapatkan kecintaan Allah. Konsekuensi logis atau energi dari cinta Allah kepada hamba yang sholat khusyuk ini akan menjadikan hati orang-orang mukmin cinta padanya. Jadi cinta Allah kepada hamba yang khusyuk itu menjadi magnet bagi hati orang-orang mukmin yang lainnya. Saya kira cukup jelas ya, saya tidak perlu mengulangnya. Kalau ada yang mau memahami lebih jauh, ya nanti bisa diulang di YouTube-nya ya, insyaallah ya. Ya. Nah, selanjutnya setelah menderet beberapa riwayat tadi, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhu syarif berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan-amalan baik hamba ini nanti Allah akan menyingkap hijab-hijab. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, nanti Allah akan bukakan hijab baginya. Hijab demi hijab akan dibuka. Ini kita ini masih tahu hal-hal yang sederhana, terbatas. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam menghamba, dalam beribadah, sesuai dengan kelayakan kita, Allah akan mulai buka hijab-hijab. 1, 2, 3. Seperti itu. Kata Imam Khumaini, inna ahlal ma'rifah, para urafa berkata, bi annal haqqal muta'ali yarfa'ul hujuba li mahbubih. Ya, Allah itu akan menyingkap hijab-hijab bagi yang dicintainya. Nah, bagaimana kita dicintai Allah? Salat dengan khusyuk, ibadah dengan khusyuk. Itu caranya. Dan seharusnya kita tahu ketika ada hijab-hijab yang disingkap, betapa itu adalah kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti. Ketika satu hijab dibuka buat kita, berbeda, keimanan kita berbeda. Itu adalah imbalan. Jadi imbalan itu bukan hanya kok makan, minum, itu imbalan untuk hewan.
Ada orang-orang dianggap ketika dapat rezeki banyak itu imbalan tuh hewan. Ya. Itu imbalan-imbalan yang sifatnya hewani. Ya kita butuhkan, tapi itu bukan sesuatu yang terlalu penting. Urusan makan, minum, kemudian dapat ini, dapat itu, dapat istana 1, istana 2, itu hal-hal yang tidak penting, tidak terlalu penting gitu. Tapi ketika dibuka untuk kita ma'rifah ilmu, nah beda itu nanti, nilainya beda. Jadi ma'rifah itu nilainya tidak bisa ditakar dengan dinar dan dengan emas dan perak, tidak bisa. Emas dan perak itu nilainya hanya materi, tapi pengetahuan, ilmu, ya itu tidak bisa dibeli dengan dinar, tidak bisa dibeli dengan dirham. Dan betapa luar biasanya ketika hijab-hijab itu disingkap oleh Allah bagi hamba yang ia cintai. Dan kata Imam Khomeini, para aulia, para solihin, ini orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, itu diantara yang mereka cari adalah disingkapnya hijab-hijab ini. Mereka ingin bertambah ma'rifahnya. Mereka sudah lewat dari dunia ini, sudah lewat ini terlalu murah ini untuk mereka cari dunia itu. Jadi mereka mencari yang lain. Apa? Raf'ul hujub, dibukanya hijab-hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita kan kenal ada munajat Sya'baniyah kan, munajat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan putra-putra sucinya. Dalam munajat Sya'baniyah ini, diantara yang diminta oleh orang sekelas Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bukan sembarang orang loh ya. Kalau Anda mau tahu siapa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah pintu kota ilmu Rasulullah. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Ya. Nah, pintu kota ilmunya Rasulullah. Rasul sebaik-baik manusia, berarti semua tersingkap bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Pintu kota ilmunya Rasul ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Kita lihat yang nanti doanya seperti apa. Ilahi di mana Sya'baniyah, habli kamalal inqita'i ilai. Ya Allah, berikan padaku keterputusan total padamu. Artinya buat aku tidak terikat oleh apapun kecuali padamu ya Allah. Habli kamalal inqita'i ilai. Berikan aku keterputusan total padamu. Sehingga aku tidak pernah menganggap penting yang selainmu. Habli, jadi keterputusan total kepada Allah. Habli kamalal inqita'i ilai. Kemudian dalam lanjutan munajat ini, wa anir absara qulubina, dan terangilah ya mata-mata hati, bukan mata ini loh ya. Kalau mata ini tidak pakai tirakat sudah ngelihat kan? Apa antum perlu tirakat untuk bisa melihat? Ya enggak perlu tirakat. Semua bisa melihat, ya. Kalau mata ini semua sama dengan kita. Ya. Apakah kalau orang tidak beriman kemudian melihat cangkir ini kemudian merah gitu? Ya enggak, itu tetap biru gini sama aja, ya. Wa anir, dan terangilah absara qulubina, mata hati kami, bidiya'i nadhariha ilaik, dengan cahaya pandangannya padamu. Jadi melihat Allah bukan dengan mata ini, dengan mata hati. Absarul qulub. Nah, lalu kalau kemudian mata hati itu diterangi, apa yang berhasil dilihat? Hatta takhriqa absarul qulub hujuban nur, sehingga mata-mata hati ini bisa merobek hijab-hijab cahaya, menyingkap hijab-hijab cahaya. Cahaya disingkap, bayangkan antum. Cahaya itu harusnya kan terang kan? Ya ini antum menikmati lafadznya saja. Sebagaimana saya juga menikmati lafadznya. Maknanya kita belum tahu. Tapi inilah permintaan seorang lulusan terbaik Madrasah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dia minta keterputusan total hanya kepada Allah, dan minta agar mata hatinya diterangi dengan pandangan kepada Allah, sehingga mata hati itu mampu menyingkap hijab-hijab cahaya. Hatta takhriqa absarul qulubi hujuban nur. Dan kalau itu yang terjadi, fatasila ila ma'dinil azamah, maka dia akan sampai pada tambang keagungan Allah, ya.
Ini sudah tidak bisa dibedakan dengan tambang emas, tambang perak, tambang nikel. Itu kecil, itu peanuts, itu kulit kacang itu. Fatasila ila ma'dinil azamah, sampai pada tambang keagungan. Wa tasiru arwahuna, dan akan menjadi, dan jiwa-jiwa kami akan menjadi seperti apa? Mu'allaqatan bi'izzi qudsik, akan tergantung pada kemuliaan kesucianmu. Wah, ini sudah tingkat tinggi ini. Ya, ini kita cukup kita maknai secara bahasa, karena kandungannya itu butuh pengalaman ya. Nggak bisa saya mau menjelaskan, apalagi yang menjelaskan ini belum pernah ngalami, jadi nggak bisa ya. Tapi manusia itu berpeluang untuk mata hatinya itu menyingkap hijab-hijab cahaya. Nah, bayangkan kalau kita ini sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, ternyata tidak satu pun hijab cahaya kita singkap. Karena kita masih cinta pada dunia, karena kita hanya melihat keindahan-keindahan dunia, keindahan-keindahan materi. Kita tidak pernah punya dambaan yang lain. Kenapa kita tidak punya dambaan yang lain? Karena kita belum mengetahuinya, belum pernah menyingkapnya, sehingga kita mainannya ya mainan anak TK itu sudah. Ya. Dan kemudian setelah menyampaikan petikan dari Munajat Sya'baniyah, Al-Imam Al-Khumaini dia sendiri berdoa seperti ini. Dan ini doa beliau juga kita amini ya. Ilahi nahnu ibadukal muswaddah wujuhuhum. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang hitam wajahnya. Wal mudhlima ayyamuhum, dan gelap hari-harinya. La na'rifu syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Ada ta'amina, kita tidak tahu kecuali makanan kita, wa syarabina, dan minuman kita, wa rahatina, dan ketika kita ketika kita merasakan kenyamanan, kita hanya tahu kenyamanan duniawi ini, ketika kita bisa istirahat, ketika kita bisa rekreasi, atau kita bisa mengalami hal-hal yang menyenangkan kita di dunia ini, hiburan-hiburan itu. Ya, ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang hitam wajahnya, gelap hari-harinya. Kita tidak tahu apa-apa kecuali makanan kita, minuman kita, ya, tidak ubahnya dengan binatang ini. Warohatina, ya, dan kenyamanan kita. Wabughdina, dan kebencian kita. Wasyahwatina, ya, dan nafsu kita. Kita tidak kenal kecuali itu. Karenanya kita hanya sibuk untuk makan, minum, bagaimana kita asyik, bagaimana kita enjoy, ya, bagaimana kita meluapkan kemarahan kita kepada orang yang kita tidak suka, dan bagaimana kita melampiaskan hasrat dan syahwat kita. Hanya itu. Kemudian, dan yang kita anggap prestasi itu ya. Oh, saya sudah mencoba ini, saya sudah pernah ini, saya sudah pernah begini juga sudah pernah. Ya, hanya itu, urusannya kita begitu-begitu doang. Ya. Wala nufakkiru yauman fi ma'rifati hadhil umur, dan walau sehari kita tidak pernah berpikir tentang apa yang ada di doa tadi itu. Kita tidak pernah berpikir tentang mata hati, dan bagaimana mata hati ini mampu menyingkap hijab-hijab cahaya. Tidak pernah, bahkan jadi materi pikiran kita, tidak pernah itu. Tidak pernah menjadi tema dalam pikiran kita. Yang menjadi tema apa? Pekerjaan, makanan, minuman, rumah kita, pakaian, kenyamanan, sabi turute. Ya. Wala nufakkiru yauman fi ma'rifati hadhil umur fanzur ilaina bilutfik. Ya Allah, ini kami sudah tua. Ya, kami dengan kematian sudah dekat. Ya, maka lihatlah kami dengan rahmat-Mu, dengan kemahalembutan-Mu ya Allah. Tolong kami tidak bisa sendiri, tidak bisa. Kami perlu pertolongan-Mu. Fanzur ilaina bilutfik wa ayqidna min subatina, bangunkan kami dari tidur kami ketika kami ini mabuk dengan materi dunia ini. Wa azil anna hadas sukr, ya, dan sadarkan kami dari kondisi mabuk ini ya. Ini mabuk dunia. Alladzi qad ghasyiyana, yang membuat kita tidak melihat kecuali dunia ini saja. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa'ajjil farajahum. Selanjutnya Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif membawakan sebuah riwayat yang mengaitkan antara hudurul qalb dan maghfirah. Anda itu tidak perlu minta ampun, Anda cukup sholat khusyuk, itu sudah menjadi ampunan bagi kita. Allahu Akbar. Maha Rahman Rahimnya Allah ini, Ghafurun Karim Rahim, ya, Syakur. Riwayat ini Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, man shalla rak'atain, barang siapa yang sholat 2 rakaat, ya. Jadi sholat itu bukan banyak-banyak rakaat, khusyuk-khusyukan, kudu akeh-akehan rakaat, ya. Ada orang sholat 20 rakaat, 30 rakaat tapi cepet-cepetan, hatinya tidak hadir, tidak ada artinya itu. Itu hanya bermanfaat seperti olahraga baginya. Tidak ada nilainya itu. Ya. Kita lihat ini, man shalla rak'atain, barang siapa yang sholat 2 rakaat, cuma 2 rakaat, ya'lamu ma yaqulu fihima, tapi 2 rakaat itu dia betul-betul menyadari apa yang dia ucapkan. Dari ketika dia Allahu Akbar, ini dia maknai, berarti saya mengatakan bahwa Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih berkuasa. Itu makna Allahu Akbar. Kemudian kita masuk Bismillahirrahmanirrahim sambil kita pahami, ya, makna ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ketika kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita sedang membungkukkan tubuh kita itu kepada siapa? Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Ada orang yang sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini betul-betul dia maknai, betul-betul dia sadari apa yang dia ucapkan. Man shalla rak'atain ya'lamu ma yaqulu fihima in sharafa, kalau dia selesai dari sholat itu, walaysa bainahu wa bainallahi dzambun illa ghafaralah, tidak ada dosa antara dia dengan Tuhan kecuali Allah telah mengampuninya. Cukup dia sholat dengan khusyuk 2 rakaat itu sudah cukup alasan bagi Allah untuk mengampuni semua dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, berikutnya beliau membawakan riwayat tentang nilai sholat yang dengan hudurul qalb. Seperti apa sih sholat yang dengan hudurul qalb, dengan khusyukan itu? Riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi annahu qala rak'atan khafifatan. 2 rakaat yang enggak perlu 2 rakaat yang durasinya 10 menit, rakaatan 2 rakaat 5 menit. Khafifatan. Bacanya juga suratnya bukan Al-Baqarah, udah cukup Fatihah kemudian surat Al-Qadr pendek, ya. Fatihah dengan surat Al-Ikhlas, cukup itu, khafifatan, ya. Enggak perlu rakaat pertama menyelesaikan Al-Baqarah, rakaat kedua menyelesaikan Ali Imran, enggak perlu begitu. Rakaatan khafifatan fi tafakkurin, tapi dalam keadaan dia merenung, dalam keadaan dia berpikir, dalam sadar dia. Jadi dia faham siapa dirinya dan siapa yang dihadapinya. Rakaatan khafifatan fi tafakkurin khairun min qiyami lailah. Ini jauh lebih berharga daripada kalau orang itu begadang semalaman beribadah kepada Allah. Tapi cuma rutinitas, ya. Ngaji Al-Quran semalaman, sholat, tapi hatinya tidak hadir. Kalah dengan 2 rakaat yang sebentar tadi itu. Rakaatan khafifatan fi tafakkurin khairun min qiyami laila. Nah, berikutnya masuk pada pasal baru, yaitu maratib huduril qalb. Jadi kehusyukan itu atau hadirnya hati itu dalam ibadah ada derajat-derajatnya. Nah, Imam Khumaini menjelaskan bahwa setelah dari pembahasan yang mulai kemarin itu, ya, mulai pertemuan pertama sampai yang kita bahas terakhir tadi ini, ketika Anda sudah memahami bahwa hudurul qalb, ya, kehusyukan dalam ibadah itu adalah intinya ibadah, esensi ibadah, jauharul ibadah, dan ruhnya ibadah. Jadi ruhnya ibadah itu bukan pada panjangnya sholat, bukan pada banyaknya rakaat, bukan, pada kehusyukan, pada kehadiran hati. Setelah kita pahami bersama bahwa hudurul qalb adalah esensi, jauhar, dan jiwa ataupun ruh daripada ibadah,
dan bahwa ibadah itu akan bercahaya itu karena urusannya dengan kekhusyukan, ya, maka kita akan membahas tentang tingkat-tingkat daripada hudurul qalb. Tentang hudurul qalb ini, Imam Khomeini kemudian mengatakan ada jenis hudurul qalb ataupun khusyukan yang khusus bagi para aulia. Artinya orang-orang yang memang makomnya sudah sangat tinggi. Artinya kita kejauhan, kita tidak mungkin menggapainya. Bukan berarti kita tidak punya potensi, tapi kita sudah terlambat. Ya, kita ini sudah 50 tahun, 60 tahun sekali sholat subuh khusyuk tidak pernah. Ya. Mau mencapai hudurul qalbnya aulia ya enggak. Itu mereka sudah sejak awal seperti itu. Tapi ya ada sebagian yang masih bisa kita raih. Ya, jadi ada hudurul qalb yang khusus para aulia, ada hudurul qalb yang untuk umumnya manusia. Kita masuk di sini insyaallah. Seandainya yang kedua ini pun kita bisa meraihnya sudah top. Beliau kemudian melanjutkan bahwa hudurul qalb itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada khusyuk dalam ibadah, ada khusyuk dalam ma'bud yang kita sembah. Khusyukan itu ada dua, ada khusyuk dalam ibadahnya, ada khusyuk dalam siapa yang kita sembah. Jadi hudurul qalb ada dua, hudurul fil ibadah wal akhar hudurul qalb fil ma'bud. Ya, ibadah ya sholatnya itu, khusyuk dalam sholatnya. Tapi sholat ini untuk siapa? Itu ma'bud. Kita sholat kepada ma'bud. Nah, kehadiran hati itu, khusyuk itu ada khusyuk dalam ibadahnya, ada juga khusyuk dalam al-ma'bud yang kita sembah. Dan sebelum menjelaskan ini, beliau menyampaikan muqaddimah seperti ini. Beliau berkata seperti ini, al-urafa atau ahlul ma'rifah, ya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya ibadah itu adalah cara kita memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memuja Allah itu kadang-kadang kita puja, kan Allah ini kan punya banyak sifat kan, punya banyak asma kan, walillahil asmaul husna. Kadang kita itu ketika memuja Allah, kita memuja kekuasaannya. Kadang kita memuja bahwa Dia Maha Pengasih. Kadang kita memuja bahwa Dia Maha Pemberi rezeki. Ya, kadang-kadang kita memuja hanya pada bagian-bagian tertentu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Imam Khomeini, kalau sholat itu adalah satu jenis ibadah yang Allah turunkan untuk umat manusia, untuk hamba-hambanya, di mana sholat itu adalah memuja Allah dalam semua sifatnya. Makanya kenapa sholat itu penting? Karena sholat itu adalah pemujaan yang Allah ajarkan kepada hamba lewat para nabinya, di mana sholat ini adalah bentuk pemujaan untuk seluruh sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat menjadi amudud di tiang agama. Dan tadi kan kita sudah membaca banyak hadis kan tentang sholat itu. Kemudian yang Khomeini berkata, kenapa kok tiba-tiba berbicara tentang memuja Allah? Loh, memuja Allah itu fitrah. Kenapa fitrah? Sekarang kalau kita kembali kepada diri kita ini kalau kita disuruh jujur, yang akan kita puja siapa? Sekarang saya buat pertanyaan supaya gampang. Yang kita puja itu apakah yang menjadi dalang untuk seluruh keberadaan ini, atau hanya orang yang menghidangkan sarapan tadi pagi buat kita? Coba kita bandingkan ya. Ada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, ada orang yang menghidangkan sarapan pagi, ada orang yang melayani kita dalam hal ini, dalam hal itu. Sekarang ini kalau mau kita bandingkan dengan Zat pencipta yang menciptakan seluruh keberadaan, termasuk seluruh wujud kita, layak nggak kita puja? Jadi kalau kita mau memuja, yang paling layak kita puja adalah yang menjadi alasan sebab keberadaan diri saya.
keseluruhan diri saya, itu yang layak kita puji. Jadi memuja Allah adalah fitrah. Ya, sebenarnya orang tidak perlu ngaji untuk menghamba, untuk memuja Allah, tidak perlu ngaji. Ya, orang cukup menyadari keberadaan dirinya, dia akan mencari siapa dalang dibalik keberadaan diri saya ini. Dia akan puja zat itu. Dan semua manusia fitrahnya itu dicipta oleh Allah seperti ini. Manusia itu pasti dia akan mencari siapa, akan memuja siapa yang paling berjasa baginya. Manusia begitu. Tapi kita sayangnya kita ini hanya memuja orang-orang yang cuma berjasa sedikit. Ya. Kita sudah puja-puji, padahal kita lupa bahwa ada yang paling berjasa terhadap diri kita, yaitu yang menciptakan keberadaan. Dialah yang paling berjasa. Nah, yang paling berjasa itu adalah yang paling layak untuk kita puja. Yang kita wajib untuk tunduk patuh kepadanya, bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Dialah segala-galanya bagi kita. Nah, kemudian Imam Humaini memberikan pertanyaan seperti ini. Siapa di antara kita yang tahu bagaimana cara kita memuja zat yang maha segala-galanya itu? Kalau kita mau memuja Tuhan, ya, bagaimana caranya? Ada yang tahu caranya? Dijelaskan di sini. Karena kita ini tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kenal zatnya, tidak kenal sifatnya, bahkan kita tidak tahu hubungan antara alam ghaib dengan alam syahada dengan alam ghaib. Ya, kita tidak tahu semua itu kecuali kalau memang zat itu memberitahukan kepada kita lewat wahyu, ya, lewat al-ilham al-ilahi. Pokoknya kita tidak akan mengerti apa-apa kecuali kalau Dia yang mencipta kita yang memberitahukan kepada kita. Benar kan? Nah, karena itu bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterbatasan kita dalam mengenalnya, dan secara otomatis kita tidak tahu, karena kita tidak mengenalnya, maka kita juga tidak tahu cara memujanya. Karenanya Allah berbelas kasih kepada hamba-hambanya dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memujanya, bagaimana cara menghamba padanya. Karena itu hal-hal yang terkait dengan ibadah itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada orang yang berhak untuk membuat cara beribadah sendiri. Jangan dikarang. Kamu bahkan untuk menghamba, untuk menyembahnya itu kamu harus belajar darinya, karena kamu tidak kenal siapa Dia. Kamu jangan karang, karena kamu pasti akan ngawur, ya. Karena kamu tidak kenal padanya, maka untuk berhubungan dengannya, bagaimana memujanya, kamu belajar darinya supaya kamu tidak keliru. Karena itu tidak ada yang berhak untuk menciptakan cara ibadah sendiri, tidak ada yang berhak. Ya, kita harus mendengar bagaimana cara beribadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bukan seperti para raja yang kemudian kalau kita sungkem begini, kalau kita jalan merangkak itu adalah penghormatan baginya. Ndak, itu bukan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan tidak perlu kita merangkak padanya. Ya. Bukan seperti itu. Tidak perlu kita melakukan hal-hal tertentu dalam rangka mengagungkan dan membesarkannya. Jadi jangan disamakan Tuhan dengan raja-raja dan orang-orang yang biasanya menuntut penghormatan dari kita. Untuk itu kata Imam Humaini, manusia harusnya membuka telinganya, matanya, dan belajar cara ibadah dan menghamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah utus untuk mengajarkan kepada kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini juga di sini terkandung makna yang penting, bahwa sholat itu adalah cara menghamba yang diajarkan oleh Allah langsung untuk kita melalui para nabinya tentunya.
Jadi ritual takbiratul ihram, kemudian kita baca Fatihah, baca surat, kemudian kita ruku, sujud itu adalah panduan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Ar-Rasul dan Rasul ajarkan kepada kita. Betapa luar biasanya. Jadi itu bukan karangan Rasul, bukan karangan Nabi itu. Tapi panduan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dipahamkan kepada kita bahwa kamu jangan ngarang cara beribadah, jangan ngarang cara menyembah. Nanti aneh-aneh itu nanti. Kamu lihat orang itu ketika memuja sesuatu dan dia karang sendiri cara memujanya, nanti aneh-aneh nanti. Pakai persembahan lah, pakai inilah, pakai itulah, pakai ritual yang aneh-aneh lah, karena dia ngarang sendiri cara menghamba. Enggak, cara menghamba Anda harus dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam agama ini alhamdulillah kita punya kejelasan bahwa cara beribadah dan menghamba kepada Allah memang diajarkan oleh Allah lewat para nabinya. Sehingga itu bukan karangan manusia. Sehingga tidak salah. Karena kalau kita tidak kenal dan kemudian kita memuja, boleh jadi pujaannya tidak pas, cara menghambanya tidak pas. Karena kita tidak mengenalnya. Dipahami ini ya? Oke. Adapun hudurul qalb dalam ibadah itu sendiri dibagi menjadi dua. Jadi ada hudurul qalb dalam ibadah, ada hudurul qalb dalam ma'bud. Nah, dalam ibadah sendiri ini ada dua. Ada kehusyukan dalam ibadah itu sifatnya global, umum, ya. Ada yang detail, ada yang ijmaliyah, ada yang tafsiliyah. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif memberikan perumpamaan ya, perumpamaan agar kita memudahkan kepada kita seperti apa sih hudurul qalb dalam ibadah yang sifatnya itu global, sifatnya itu umum, sederhana. Itu adalah ibarat kalau seandainya ada orang nulis puisi pujian. Katakanlah ada kan qasidah-qasidah yang ditulis untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Seperti ya Rasulullah salamun alaik ya. Ya Rafi'a sya'ni wad daraj. Kan macam-macam kan pujiannya kan, panjang lebar itu kan. Nah, kalau orang yang mengerti bahasa Arab dan tahu makna, dia paham arti perkatanya, perkalimatnya, maksudnya itu apa itu Rafi'a sya'an wad daraj itu apa artinya, atfataya jiratal alami apa itu artinya, ya uhailal judi wal karami apa artinya tahu. Tapi kadang-kadang puisi itu diberikan kepada anak-anak yang katakanlah dia usianya masih remaja dan dia tidak mengerti bahasa Arab, dia hanya bisa baca bahasa Arab. Kemudian puisi itu dibaca oleh anak, katakanlah ini pujian untuk Rasulullah, anak itu paham bahwa ini pujian, tapi anak ini tidak paham maknanya apa, kalimat per kalimatnya itu artinya apa, ya bait demi baitnya artinya apa. Dia paham bahwa ini pujian, tapi dia hanya paham bahwa ini pujian secara global, detailnya, maksudnya, maknanya, kedalaman maknanya anak tidak tahu, ya. Jadi hudurul qalb kita dalam ibadah itu tak ubahnya seperti anak yang baca puisi untuk Rasulullah itu. Kita tidak ngerti sebenarnya. Kita dalam sholat itu kita sedang memuja siapa dan apa makna daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih khusyuk dalam ibadah tapi secara ijmali, bukan tafsili. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, kemudian ada juga jenis hudurul qalb dalam ibadah itu yang sifatnya tafsili dan tentu ya. Yang tafsili ini dibutuhkan kesiapan yang lebih, dibutuhkan ma'rifah yang lebih. Dan ini antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda, bisa bertingkat-tingkat, bermartabat-martabat, berderajat-derajat, ya.
Dan bahkan ada khusyuk atau hudurul qalb dalam ibadah itu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Tapi hudurul qalb dalam ibadah itu bisa diraih oleh orang-orang awam, tapi yang sifatnya global. Nah, global itu diantaranya seperti ini. Namanya kita sholat supaya kita dalam sholat kita, dalam ibadah sholat kita khusyuk, seandainya setiap kalimat yang kita ucapkan itu kita berusaha untuk memahami maknanya. Contoh namanya Allahu Akbar, kita pahami maknanya. Ya, oh berarti yang kita sembah ini adalah zat yang maha segala-galanya. Dia yang paling berkuasa, dia yang paling ini, dia yang paling ini. Sekedar itu. Kemudian ketika kita masuk pada surat Al-Fatihah, kita juga berusaha untuk menghadirkan maknanya dalam benak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai sholat ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh berarti yang saya sembah ini adalah zat yang maha pengasih, yang maha, dan tidak ada yang kasih dan sayangnya melebihi dia. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi seperti itulah kita mulai memaknai setiap kalimat yang kita baca. Itu adalah hudurul qalb dalam ibadah secara ijmali, dan itu untuk orang-orang awam seperti kita. Naam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahu. Ya. Dan kadang-kadang Ar-Rasul dan para maksum alaihimussalam juga memberikan bocoran-bocoran, cara-cara kepada kita untuk kita bisa mengalami hudurul qalb dalam ibadah. Adapun hudurul qalb dalam ma'bud. Nah, tadi kan ibadah kan, dalam ma'bud. Sekarang bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga punya tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan yang pertamanya adalah hudurul qalb dalam tajalliyatul af'al. Ya, sekarang ini kita tangkap nama-namanya dulu ya. Penjelasannya mungkin di pertemuan yang berikutnya. Jadi sekarang ini kita bahas apa? Hudurul qalb dalam ma'bud. Ini pun ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hudurul qalb dalam tajalliyatul af'al. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hudurul qalb dalam tajalliyatul asma was sifat. Jadi Tuhan itu punya perbuatan-perbuatan. Tuhan juga punya asma dan sifat. Yang pertama, kita memikirkan tentang Tuhan itu terkait dengan berbagai macam yang dia lakukan ini. Penciptaan, menganugerahkan rizki, itu af'al. Kemudian al-asma was sifat, itu tajalliyat yang berikutnya. Jadi hudurul qalb yang berikutnya. Dan yang ketiga adalah hudurul qalb fi tajalliyatiz dzat. Ya, dalam tajalliyatnya zat. Jadi hudurul qalb dalam ma'bud tentang Tuhan itu ada yang terkait dengan tajalliyatul af'al, ada yang terkait dengan tajalliyatul asma was sifat, ada yang terkait dengan tajalliyatul dzat. Dan pada masing-masing dari 3 tingkatan ini itu ada 4 tingkatan lagi, ya. Ada al-martabah al-ilmiyah, ya, ada derajat yang terkait dengan keilmuan, ada al-martabah al-imaniyah, ada derajat yang terkait dengan keimanan dan keyakinan, ada al-martabah asyuhudiyah, ada derajat yang terkait dengan penyaksian. Tentunya syuhud di sini bukan syuhud dengan apa tadi itu? Dengan mata hati, absarul qulub, ya. Dan nanti pada puncaknya ada al-martabah al-fanaiyah, di mana kita larut dalam kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu ilmiah, apa itu imaniyah dan syuhudiyah, serta pada puncaknya fanaiyah, insya Allah kita akan bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang berikutnya. Pertemuan tadi ini antum cukup mengenal beberapa istilah ya. Ada hudurul qalb dalam ibadah, ada hudurul qalb dalam ma'bud. Dalam ma'bud pun dibagi menjadi 3, tajalliyatul af'al, tajalliyatul asma was sifat, tajalliyatul dzat, dan pada masing-masing ini ada al-martabah al-ilmiyah, al-imaniyah, asy-syuhudiyah dan
al-fanaiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tsumma minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.